السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya akan sampaikan dalam khutbah ini beberapa prinsip dalam hidup kita. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Artinya, pokok tujuan Allah menciptakan makhluk ini, jin dan manusia, agar semuanya beribadah kepada Allah. Itu yang harus kita ingat seumur hidup kita. Kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk main-main, bukan untuk bergurau, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk cari maisha seluruhnya, bukan. Nanti saya akan sebutkan tentang wajibnya mencari maisha. Tapi kita hidup untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan maksud ibadah itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala ketika menyebutkan tentang Allah menciptakan makhluk ini untuk ibadah, Allah juga menjamin mereka dengan rezeki. Maka di ayat lanjutannya di surah Az-Zariyat di ayat 56, 57, 58, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka, dan aku enggak minta makan dari mereka. Tapi Allah lah yang terus-menerus memberikan rezeki, dan Allah yang maha kuat dan Allah yang maha kokoh. Artinya Allah ketika memerintahkan hambanya untuk ibadah kepada Allah, Allah memberikan sarana dan memberikan rezeki kepada mereka. Ini yang pertama, kita untuk ibadah. Yang kedua, bahwa Allah memerintahkan kita untuk ibadah, tentunya Allah juga Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana beribadah kepada Allah. Allah mengutus para rasul, maka tidak ada satupun umat melainkan mesti ada rasulnya. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satupun umat melainkan ada pengancamnya. Walikulli ummatin rasul. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan setiap umat mesti ada rasulnya. Artinya Allah sudah utus para rasul untuk menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah. Dan Allah turunkan kitab-kitabnya untuk menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah. Jelas,
Allah menciptakan, Allah jelaskan dengan jelas bagaimana ibadah kepada Allah, bagaimana mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bagaimana kita beribadah dengan benar yang Allah redhoi kita dunia dan akhirat. Allah jelaskan lengkap semuanya dari lisannya para rasul dan juga dari kitab-kitab yang mulia. Yang ketiga, karena Allah sudah jelaskan demikian, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Belajar. Bagaimana kita beribadah kepada Allah. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kalau disebutkan setiap muslim, semua wajib untuk ilmu. Apakah dia orang tua, apakah dia anak, apakah dia laki, perempuan, pimpinan, kepala negara, menteri, orang kaya, orang miskin, siapa aja wajib talabul ilmi. Karena ini faridah ala kulli muslimin, wajib atas setiap muslim. Dan wajib dia untuk menuntut ilmu, dan dia harus luangkan waktu untuk belajar agama ini. Maka sangat disayangkan banyak kaum muslimin yang nggak tahu tentang Islam. Sayangkan dia hidup ini hanya untuk mencari maisha, makan, minum, nikah, tapi nggak tahu tentang agama. Dia tahu tentang dunia, tapi dia tidak tahu tentang akhirat. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang kehidupan dunia, tapi mereka tidak tahu tentang akhirat. Sampai tentang wudu mereka nggak tahu. Tentang la ilaha illallah mereka nggak tahu tentang rukun dan syaratnya dan konsekuensinya. Mereka tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dan ini aib bagi seorang muslim. Sampai baca Quran nggak bisa orang muslim. Bagaimana baca Quran nggak bisa? Antum harus belajar dan belajar. Allah sudah mudahkan semuanya dan Quran sangat mudah. Lebih dari semua kitab yang ada di muka bumi, yang paling mudah adalah Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan kami sungguh telah mudahkan Al-Quran. Maka adakah orang yang mau ingat dengan Al-Quran ini? Mudah, nggak ada yang sulit. Semuanya mudah. Al-Quran kitab yang paling mudah dan sangat mudah untuk dibaca, dipahami dan diamalkan. Jadi harus kita tahu itu. Kita harus belajar dan belajar. Istri kita harus belajar, anak kita harus belajar, orang tua kita harus belajar. Semuanya harus belajar. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita, Allah menciptakan kita untuk ibadah. Allah juga menyuruh kita untuk mencari maisha. Perhatikan, Allah menyuruh kita untuk ibadah, Allah juga menyuruh kita untuk mencari maisha. Karena makhluk ini nggak boleh dia bergantung pada orang lain, nggak boleh. Dia harus mencari nafkah untuk menopang hidupnya dan dia wajib untuk ibadah kepada Allah SWT. Dan Allah tidak zalim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam berapa ayat, seperti Allah sebutkan di dalam surah Al-Mulk. Allah menyebutkan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Hendaklah kalian berjalan di muka bumi ini dan carilah rezeki Allah. Disuruh berjalan ke muka bumi dan cari rezeki Allah. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Di dalam surah Al-Jumu'ah di ayat 10 Allah menyebutkan apabila kalian telah selesai salat Jumat maka bertebaran di muka bumi, cari maisha, cari karunia Allah. Dan banyaklah kalian mengingat Allah agar kalian menjadi orang yang sukses dan beruntung. Disuruh kita cari maisha, tapi ingat di situ, jangan lupa untuk berzikir kepada Allah. Cari maisha, tetap ingat sholat yang 5 waktu. Cari maisha, tetap kewajiban yang Allah wajibkan, tetap dilaksanakan. Ingat dan berzikir terus kepada Allah Taala agar kalian menjadi orang yang beruntung. Dan maisha Allah sudah berikan kepada semua manusia. Artinya setiap anak lahir membawa rezeki. Cuma tetap mereka harus usaha untuk mencari rezeki. Kalau ketika dia masih kecil, ya orang tua yang wajib menanggung dia mencari nafkah. Tapi ketika dia sudah dewasa, dia wajib mencari nafkah. Dan Allah sudah berikan jalan untuk rezeki itu.
Dan harus kita ingat, rezeki sudah dibagi oleh Allah Taala. Nggak boleh kita dengki, nggak boleh kita iri. Sudah dibagi semua rezeki itu. Nggak boleh kita iri, nggak boleh kita dengki kepada orang. Dan yang harus kita ingat lagi, bahwasanya rezeki kita tidak akan dimakan oleh orang lain. Rezeki kita tidak akan dimakan oleh orang lain. Karena itulah jatah rezeki kita. Tapi kita disuruh oleh Allah Taala untuk mencari rezeki itu dan jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah. Harus kita berusaha untuk ibadah karena hidup kita untuk ibadah. Rezeki tetap wajib kita cari. Dan pasti Allah memberikan rezeki. Semakin kita dekat dengan Allah dalam ibadah, semakin dimudahkan rezeki itu oleh Allah Ta'ala. Tentu banyak Allah sebutkan. Dan Nabi juga menyebutkan yang demikian. Saya ambil contoh satu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sholat kepada diri kita, istri kita, anak kita, Allah menyebutkan apa? Allah menyebutkan tentang rezeki. Allah berfirman dalam surah Thaha di ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluarga kamu untuk sholat, perintahkan mereka dan sabarlah. Jadi suruh tuh anak-anak suruh sholat, wajib 7 tahun suruh sholat. Kalau 10 tahun dia nggak sholat, dipukul. Yang menyuruh Nabi Muhammad SAW, pukul anak itu. Kalau umur 10 tahun nggak sholat, pukul. Dan laki-laki harus ke masjid. Kalau sudah 7 tahun, 10 tahun, suruh ke masjid mereka. Allah menyebutkan, suruhlah anak kamu sholat, keluarga kamu sholat, istri anak kamu sholat. Kata Allah apa? Kami nggak minta rezeki, dan sabarlah. Ketika nyuruh itu sabar. Kami nggak minta rezeki kepada kalian, dan kami akan berikan rezeki kepada kalian. Dan akibat yang baik bagi orang yang takwa. Akibat yang baik bagi orang takwa. Tapi yang harus kita ingat, soal mencari nafkah wajib. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika kita diwajibkan untuk mencari nafkah, kita wajib cari nafkah. Selama antum mencari maisha dan antum bertakwa kepada Allah, pasti dibukakan rezeki itu oleh Allah. Allah berfirman dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dibukakan oleh Allah jalan keluar dari semua masalah atau kesulitan dan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Kemudian Nabi juga bersabda SAW berkaitan dengan masalah ini ibadah. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau hadis yang seperti namanya hadis qudsi. Allah berfirman, ya bani Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ginan wa asudda faqrak. Wa illam taf'al mala'tu yadayka syugla walam asudda faqrak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Allah berfirman, Nabi bersabda SAW, wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan tutup kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan, sibuk dengan dunia, sibuk dengan cari maisha, ditinggalkan ibadah kepada Allah, mala'tu yadayka syugla, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Dalam riwayat yang lain disebutkan, mala'tu sadraka syugla, aku sibukkan dadamu dengan berbagai macam kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Tetap susah, tetap miskin, tetap fakir selama-lamanya. Tapi ketika orang itu ibadah, meskipun dia miskin, meskipun dia fakir, tapi rezeki yang diberikan Allah barokah. Banyak orang-orang kaya yang jutawan atau miliarder segala macam, tapi nggak ada keberkahan hartanya dia. Tapi ketika kita ibadah kepada Allah, rezeki itu diberikan keberkahan. Berkah untuk kita, berkah untuk istri kita, berkah buat orang tua kita, berkah buat anak cucu kita. Dan sudah terbukti. Antum lihat bagaimana kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka hidup apa adanya. Dan Nabi SAW, yang Nabi khawatir kepada umatnya bukan kefakiran. Yang Nabi khawatirkan umatnya diberikan kekayaan. Berlomba-lomba dengan dunia. Itu yang Nabi khawatir. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda SAW, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Bukan kefakiran, aku nggak takut kalian fakir, miskin nggak takut kata Rasulullah. Tapi yang aku khawatir kepada kalian dibukakan pintu dunia ini. Usaha berhasil, jabatan sukses segala macam. Kalian kejar-kejaran masalah dunia. Kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi nggak takut umatnya fakir. Bukan nggak boleh orang Islam kaya, boleh. Tapi kekayaan harus digunakan untuk ibadah kepada Allah. Maka yang selanjutnya, poin yang selanjutnya, bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Itu prinsip dalam hidup kita. Allah berikan rezeki kepada kita untuk menegakkan ibadah. Kita diberikan rezeki yang banyak, kita gunakan buat ibadah haji. Kita diberikan rezeki yang banyak untuk ibadah umrah. Kita diberikan rezeki oleh Allah untuk memberikan nafkah kepada orang tua kita yang miskin, memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, memberikan nafkah kepada orang-orang yang susah, sedekah kepada orang miskin. Diberikan rezeki untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Dan itu yang dilakukan oleh para salafus saleh. Antum melihat khulafaur rasyidin seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, hartanya untuk seluruhnya untuk Allah dan Rasulnya. Sampai Nabi mengatakan, "Mana fati malun qat illa mal Abu Bakar." Enggak ada satupun harta yang bermanfaat bagiku kata Rasulullah kecuali hartanya Abu Bakar. Karena Abu Bakar hartanya semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi tetap diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala sampai akhir hayatnya. Enggak ada yang kurang satupun juga. Karena setiap kita sedekah, setiap itu juga harta ditambah oleh Allah Ta'ala keberkahannya. Mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fiddin, azakumullah. Prinsip hidup selanjutnya yang keenam, yaitu bahwa kita dalam hidup ini harus menggantungkan hati kita dan hidup kita kepada Allah. Dan kita di samping kita ibadah, di samping kita usaha mencari maisha, tapi gantungkan hati kita kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah, Allah akan berikan rezeki kepada kita. Makanya Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, menggantungkan hati kita hanya kepada Allah, sungguh-sungguh kepada Allah, kita gantungkan hati kita kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Paginya dia keluar dalam keadaan kosong perutnya, sore hari dia sudah kenyang. Karena itu ikhwani fiddin, azakumullah, kita gantungkan hati kita kepada Allah. Ingat, ini prinsip dalam hidup, jangan mengharap sesuatu kepada manusia. Antum ingat dan nanti antum catat. Kita wajib mengharap hanya kepada Allah. Orang yang mengharap pada Allah tidak akan kecewa selama-lamanya. Tapi orang yang mengharap pada manusia pasti dia akan kecewa. Antum ingat, antum catat itu. Bahwa orang yang mengharap kepada Allah tidak akan kecewa. Tapi orang yang mengharap pada manusia pasti akan kecewa. Dan kita nggak boleh minta-minta pada manusia. Islam sangat mencela perbuatan minta-minta. Perbuatan menghinakan diri pada manusia itu dilarang dalam Islam. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma zala ar-rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin." Tetaplah seorang minta-minta pada manusia, maka nanti di hari kiamat enggak ada mukanya. Dagingnya enggak ada sama sekali, tengkorak aja. Karena dia tidak punya malu minta-minta pada manusia. Dalam Islam enggak boleh. Dan antum ajarkan anak antum tidak boleh minta-minta pada manusia. Hatta permen nggak boleh minta-minta, tidak boleh. Sekecil apapun nggak boleh minta manusia. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita hidup bergantung kepada Allah. Kita ibadah kepada Allah.
dan kita juga mencari maisha, tapi jangan mengharap sesuatu dari manusia. Dan Nabi ajarkan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta kepada Allah. Apabila engkau minta tolong kepada Allah. Apabila engkau minta kepada Allah. Jadi idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau minta kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta tolong kepada Allah. Dan itu ayat Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Jangan mengharap dari manusia, jangan. Selama kita masih bisa mengeluarkan rezeki dari kita. Jangan mengharap dari orang, jangan minta pada orang. Jangan berharap sesuatu pun dari manusia, jangan. Itu prinsip dalam hidup yang harus kita ingat dan tanamkan kepada istri kita, anak kita. Jangan mengharap sesuatu pada manusia. Mengharap hanya kepada Allah yang punya kekayaan, semuanya langit bumi milik Allah. Kalau ada orang kaya dekat kita, atau yang ngaji sama kita, atau murid kita orang kaya, jangan mengharap. Hatta dia hartanya banyak, triliunan, tetap yang memberikan rezeki Allah SWT. Mengharapnya kepada Allah yang memberikan rezeki pada mereka. Jangan mengharap pada manusia. Itu prinsip dalam hidup. Kita akan jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Wai'as bima fi aidina astakun ghaniyya. Kata Nabi SAW, hendaklah kamu putus asa dengan apa yang di tangan manusia. Kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan sekalian. Dan ini prinsip hidup yang harus kita jalankan. Kalau kita jalankan, di samping kita berzikir kepada Allah, beribadah, mencari maisha, doa kepada Allah, doa, terus berdoa, Allah akan berikan kemudahan dan rezeki. Bahwa kita hidup ini, tujuan kita adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah Allah mengampuni dosa-dosa kita, menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah. Allahumma salli wa sallim wa barik Nabi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.